HTI ini sebenarnya bukan hanya pelarangan terhadap organisasinya. Sebenarnya pelarangan terhadap HTI itu juga adalah pelarangan terhadap penyebaran faham-faham ideologi yang dibawa. Ini sebenarnya memang sangat ambigu ketika pemerintah kita menyatakan untuk melarang berdirinya organisasi semacam HTI. Tapi kemudian seolah-olah terjadi pembiaran terhadap penyebaran faham-fahamnya, ideologinya. Yang memang kita juga tidak tahu bahwa penyebaran ini sekarang masih terus berlangsung di majelis-majelis, di masjid, di kampus-kampus. Bahkan di media sosial saya juga sering menemukan bahwa orang-orang itu masih juga membawa faham-faham khilafah itu dengan ketidakmengertian mereka tentang khilafah itu apa. Bahkan banyak orang yang tidak bisa membedakan antara khilafah dengan khalifah kan. Itu juga tidak bisa membedakan. Nah ini sangat ironis sekali ketika pemerintah melarang organisasinya, tapi gerakan-gerakan influence dari ajarannya sendiri didiamkan. Padahal Pancasila itu udah jelas bagi bangsa kita itu adalah sudah sangat final, yang tidak mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Apalagi kemudian dengan bumbu-bumbu berbasis agama segala macam bagi bangsa kita yang sudah sangat majemuk ini, tentu saja ini sangat berbahaya. Artinya ini akan menimbulkan konflik di masa depan kalau ini tidak segera diselesaikan. Nah, bedanya dengan pelarangan PKI zaman dulu di mana, Pak? Nah, ini memang begini, ini ada semacam perbedaan. PKI itu dilarang oleh bangsa kita itu melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Pada zaman itu Pak Harto melarang berdirinya PKI dan juga melarang penyebaran paham Leninisme, Marxisme, komunisme dan yang sejenisnya gitu. Seperti apa yang diusung oleh PKI. Cuma bedanya mungkin begini. Zaman dulu itu Pak Harto kemudian melekatkan stigma komunis itu terhadap musuh-musuh politiknya. Sehingga apa? Orang yang bukan PKI pun juga dilekatkan dengan PKI supaya bisa dipukul gitu. Nah, bedanya sekarang tidak, organisasinya dilarang, tapi gerakannya didiamkan. Kenapa saya bisa bilang ini didiamkan? Karena masih sangat marah. Di media sosial dengan terbuka mereka mengatakan itu. Dengan terbuka juga di majelis-majelis menyuarakan khilafah dan sebagainya. Bahkan melalui meme-meme segala macam di media sosial banyak sekali. Artinya kalau penegak hukum mau punya itikat baik, tidak lebih memilih kompromi-kompromi dengan kekuatan-kekuatan politik berbasis agama, saya pikir nggak perlu takut. Sekali kita melarang organisasinya, ya penyebaran pahamnya juga harus dilarang. Itu menurut saya. Kalau pemerintah tidak tegas pada periode ini, saya pikir ini akan menjadi konflik di masa depan yang akan semakin rumit. Apalagi kita kan tidak tahu shifting politik kita itu seperti apa nantinya. Kalau ternyata shifting politik di depan itu ternyata berubah komposisinya segala macam, tidak mustahil Pancasila itu juga akan tergusur. Ini yang harus kita pahami. Begitu. Ini satu pertanyaan lagi nih, Pak, yang mengenai penangkapan Ali Bahar Shah. Menurut Bapak itu gimana, Pak? Nah ini juga saya terus terang begini. Ali Bahar Shah ini kan sebenarnya sebagai sosok pengusung khilafah yang paling terbuka dan paling getol, dan dia itu seolah-olah betul-betul tidak ada batasan ketika menyuarakan khilafah. Tapi dia ditangkap hanya karena melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Pak Jokowi. Artinya apa? Ini melenceng dari substansi yang selama ini dia suarakan. Kalau Ali Bahar Shah itu ditangkap karena dia menyuarakan khilafah, saya akan bertepuk tangan. Artinya bukan bertepuk, artinya saya akan sangat gembira sekali. Artinya ada goodwill dari pemerintah untuk mengimplementasikan dan ada law enforcement gitu. Tapi ketika dia ditangkap karena ujaran kebencian, karena penghinaan kepada kepala negara, saya pikir nggak ada bedanya dengan emak-emak yang udah ditangkap karena menghina Pak Jokowi, ibu-ibu yang menggunakan meme Pak Jokowi dengan gambar binatang dan sebagainya. Saya pikir ada bedanya. Artinya ini pun juga Ali Bahar Shah ditangkap karena ada delik aduan. Tapi kalau untuk penyimpangan, penyebaran paham ideologi dan sebagainya, saya pikir itu adalah betul-betul melawan negara. Saya kira begitu. Saya terus terang
penangkapan Ali Bahar saya mau dibilang girang ya girang aja, tapi karena dia pasalnya penghinaan terhadap kepala negara.